banget. Ada Mbak Hani Kusmawardani di sini, redaktur Detik Edu. Welcome back Halo. Mbak Hani. Halo semuanya, Mbak Hani puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Mbak Hani kerudungnya mengingatkan Masjid Timbandina. Oh ya? Masjid Nabawi. Iya kan, garis-garis. Sekarang bukannya ini? Apa? Yang ada bunga matahari. Oh iya, itu juga yang umroh. viral ya. Umroh yang pakai bunga matahari. Biar gampang dilihat ya. Mbak, di tengah-tengah bulan Ramadan ini, kayaknya kita harus nanya tajil favorit Mbak Hani. Ya itu harus pertanyaan untuk semua bintang tamu atau narasumber. Aduh, tajil favorit ya. Tajil favorit. Kalau bisa sekalian lokasi belinya di mana? Kalau ngantri gak apa-apa, jauh gak apa-apa. Yang penting harus itu. Nggak punya tajil favorit. Yang ada aja di depan mata. Oh, nggak neko-neko nih. Kalau di depan ada kurma ya udah kurma, di depan ada teh anget ya udah teh anget. Nggak yang terlalu menggebu-gebu kayak dulu sih. Kalau dulu tuh harus menggunakan ini sekarang. Oh ya, sekarang lebih zen ya. Nggak ambis ya, nggak FOMO ya. Kalau orang bilang ada viral di sana, ya terserah deh. Yang penting gue buka puasa aja ada depan. Oke, baiklah. Nah kalau misalnya sekarang juga kita akan ngobrol soal ada sistem yang berubah lagi di masa pemerintahan yang baru, sistem penerimaan murid baru. Sebelumnya ada namanya PPDB. Sekarang ganti nama jadi SPMB. PPDB ini kan penerimaan peserta didik baru. SPMB sistem penerimaan murid baru. Yang beda semuanya sih. Nggak ada singkatan yang sama gitu ininya. Karena B-nya doang baru. Oh iya baru doang yang benar. Berarti apa yang berubah? Apa yang berubah? Udah jam segini. Ya jadi SPMB ini sudah ditetapkan di Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Udah diteken 26 Februari kemarin. Dan udah diundangkan 28 Februari, berarti sudah resmi berlaku. Berarti undang-undang yang sebelumnya, yang sistem PPDB, udah dinyatakan tidak berlaku. Gitu. Nah, apa yang berbeda, berkaca dari PPDB kemarin kan banyak banget yang zonasi ya. Zonasi itu dinilainya ini tuh ada satu masalah kesenjangan mutu pendidikan gitu. Jadi karena penurunan kualitas unggul karena masuk situ karena dekat sama sekolah. Nah ini coba diperbaikin sama SPMB itu. Nanti akan berbasis prestasi. Nanti akan pakai nilai tes kemampuan akademik nantinya. Tapi belum ya. Belum untuk tahun ini belum. Kecuali buat SMA. Kemudian ada juga masalah administrasi. Seperti pemalsuan domisili. Ya kan bisa tumpang kakak gitu kan. Harus tahun dulu gitu. Padahal rumahnya nggak di situ gitu. Nah ini diperbaiki juga sama SPMB ini dengan namanya sistem domisili. Jadi itu lebih fleksibel, bisa lintas provinsi. Jadi kalau misalkan rumahmu di perbatasan nih. Iya. Nah, contoh lah kalau Pak Muti suka memberi contoh itu misalnya rumahmu di Ciputat nih. Lebih dekat ke Jaksel timbang ke Tangerang Selatan kan. Nah itu nanti akan bisa diakomodasi gitu. Bisa masuk Jaksel meskipun domisilimu di Tangsel. Tetap ada radiusnya? Iya, ada radiusnya. Oke. Tapi lebih fleksibel sih. Jadi nggak harus saklek satu provinsi. Nggak. Kalau misalnya kamu dekat sama provinsi tetangga, bisa gitu. Jadi diperlonggar ya? Iya. Jatuhnya itu ya kayak diperlonggar ya. Memudahkan atau justru bikin lebih ruwet untuk para orang tua yang mau nyekolahin anaknya dengan ada sistem baru ini? Memudahkan sih, karena mungkin nggak akan nanti numpang kakak di kakak gitu ya, yang ada di misalnya di rumahku di Depok, nanti aku punya saudara di sana, aku titipin anakku di Jakarta gitu, nggak akan ada seperti itu untuk menutup kecurangan yang seperti itu. Mengurangi dosa-dosa ya yang dilakukan para orang tua ya, berbohong. Demi anak, white lie itu. White lie. Kemudian data-data siswa itu sudah harus masuk sebelum masa penerimaan, sebelum masa seleksi. Jadi misalnya alamatmu di mana tuh udah harus masuk duluan tuh sebelum seleksinya jalan gitu. Jadi nggak bisa dipalsukan nih alamatnya kayak gitu. Oke. Kalau SPMB jadi sistem penerimaan yang baru, Mbak,
ada ini nggak, ada kekhawatiran nggak, ada polemik baru yang muncul dengan sistem yang baru ini? Kayak apa potensi kecurangannya, ada nggak sih? Ini mencoba untuk ditutup dengan itu sih. Iya, Heeh. tapi dari sistem yang dipakai sekarang di yang baru ini, apakah masih ada gitu, maksudnya potensi kecurangan yang mungkin yang bisa dilihat dari teman-teman Detik Edu? Iya. Nah, ini pendekatan fleksibel itu memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur kuota dan mekanisme dan karakteristik. Nah, ini mungkin bisa ada di pemerintah daerah gitu ya. Nah, ini sebisa mungkin sih transparan dan transparan datanya gitu. Jadi Tidak kayak ditutup-tutupin. harusnya pengawasannya dong yang lebih diperketat ya. Iya. Dan kita tahu dari dulu juga kita tuh paling jago bikin aturan mah, bikin Mencari kebijakan. celah. Iya, paling jago. Tapi dalam hal mencari celah, mencari jalan menuju Romanya tuh kita ada terus gitu ya. Betul. Iya. Takutnya kan ketika itu dikasih otoritas gitu untuk pemerintah daerah, jadinya tetap ada peluang gitu untuk bisa Mencurangi. Iya, peluang Lebih mahal ada ya. gitu. Semoga Iya. pengawasannya lebih ketat ya. Kalau kayak gitu Dengan pengawasannya data. dari dinas berarti ya? Dari Dari mana sih? kan datanya tuh satu ya, jadi kayak pangkalan data siswa sekolah, jadi data pokok pendidikan, jadi data induknya tuh udah masuk, jadi nanti tinggal diawasin juga sama pusat juga gitu. Meskipun dalam teknisnya diserahkan ke daerah I see. gitu. Nah ini ada aturan baru juga, jadi kalau murid nggak diterima di sekolah negeri itu bisa masuk sekolah swasta. Nah ini informasinya seperti apa nih Mbak aturannya? Iya. Ini dibiayai pemerintah katanya atau bagaimana? Nah itu Pak Muti sih minta untuk kalau misalnya tidak diterima di negeri, karena PBDB tahun lalu itu ada SD negeri atau sekolah negeri yang kelebihan murid, ada sekolah swasta yang kekurangan murid. Gitu. Nah jadi ini subsidi silang gitu ya? Iya, jadi ini menyertakan sekolah swasta ke dalam SPMB ini dan akan dibiayai dengan biaya Pemprov. Nah tapi masalahnya kemampuan Pemprovnya ini belum diketahui nih sejauh mana. Gak semua Pemprov bisa ya gitu. Yang jelas Jakarta sih yang paling siap. Iya. Jakarta yang paling siap. Karena dia PBD-nya banyak sekali. Iya, dan kemarin sudah menyatakan bahwa sekolah swastanya dimasukkan dalam sistem penerimaan murid baru gitu. Oh, ada aturan lainnya juga nggak? Mungkin mendaftarkannya harus di provinsi yang sama atau di kota yang sama atau seperti apa gambarannya? Kalau untuk ini ya, untuk kuota jalur ya, kuota jalur ini kalau untuk SD dibandingkan PPDB itu tetap semuanya. Jadi untuk domisili minimal 70%, afirmasi 15%, prestasinya nggak ada prestasi. Jadi masuk aja, kemudian mutasinya maksimal 5%. Mutasi itu kayak kepindahan orang tua dan lain-lain. Kalau afirmasi kan seperti anak yang nggak mampu atau disabilitas seperti itu. Nah kemudian untuk di tingkat SMP ini ada yang turun dan ada yang naik nih. Nah domisilinya untuk PPDB kemarin 50%, untuk SPMB 40% minimal. Jadi turun ya. Kemudian afirmasi dinaikkan jadi dari 15 jadi 20%. Oh Pak. Kuotanya ada perubahan juga ya. Kemudian prestasi, kalau yang PPDB itu sisaan kuota, ini diminimalkan 25%. I see. Nah, prestasi itu akademik dan non-akademik gitu. Kemudian mutasi maksimal 5% tetap sih. Itu alasan ada yang dinaikin, ada yang diturunin, kenapa Mbak? Ya itu tadi, demi fleksibel rayon itu. Jadi biar fleksibel itu aja, antar provinsi bisa gitu. Jadi pokoknya yang kuota untuk yang ketika dia dinaikin berarti ini harusnya bisa lebih fleksibel gitu ya, makanya kuota dinaikin. Dan gitu. kemudian prestasi mungkin juga nanti akan pakai nilai TKA itu. Siap. Kemampuan akademik itu untuk 2026 sih. Kalau untuk 2025 baru SMA. Per November baru SMA yang mengalami TKA. Gitu, cuma SMA doang per SMA November doang. nanti. Jadi untuk SD, SMP nanti mulai Februari 2026. Jadi untuk penerimaan murid yang tahun depan. Iya. Februari emang udah penerimaan murid baru ya? TKA-nya. Oh TKA-nya. TKA-nya. Gitu. Berarti yang mau masuk SMA nanti November sudah mulai tuh? Sudah mulai nih, ada TKA. Nah ini akan dipergunakan untuk kalau masuk ke perguruan tinggi negeri nilainya. Jadi bukan nilai rapor lagi gitu. Nah ini alasannya karena
menurut Pak Muti ya alasannya terlalu subjektif kalau nilai rapor itu karena ada beberapa guru yang sangat dermawan gitu mengatrol Quote and quote ya. nilai anak-anak itu yang harusnya 7 jadi 9 kayak gitu. Iya. Jadi Oh jauh ya. Dari 7 ke 7,5. misal ya Itu tergantung Misal kedekatan gitu. wali murid dan juga guru ya. gitu. Jadi karena subjektif makanya diobjektifkan pakai TKA gitu. Oh. Jadi TKA-nya ini akan bersaing untuk penerimaan mahasiswa Mahasiswa baru baru. jalur prestasi. TKA tuh sebetulnya semua mata pelajaran atau yang kan kalau dulu ada yang intinya aja tuh misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA misalnya atau Iya, apa? ya, mata pelajaran yang inti sih. Heeh. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti Sekarang itu. yang inti apa aja sih mata pelajaran? Kayak Iya, katanya udah semua. gak ada IPA IPS juga. Nah, itu baru akhir-akhir ini loh aku mengetahuinya. Iya, TKA, iya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika itu sih yang inti gitu. Kalau untuk IPA IPS-nya penyurusan gitu kan. Iya, betul. Penyurusan gitu. Jadi SPMB ini tetap ya mempertahankan 4 jalur seleksi ya. Iya. Domisilinya tetap ada, yang tadinya zonasi jadinya Zonasi domisili. jadi domisili. Terus yang lain tuh kayak prestasi, mutasi, Oh. afirmasi masih tuh. Oh ya tergantung ini. Kalau yang IPS tuh tetap ada sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi. Kalau yang IPA, nah sekarang udah bukan IPA Kak namanya, Saintek. Cek ya. Dan bukan IPS, Soshum. Sorry anak lama. Soshum, Sosial. hukum ya kayaknya. Ya kan? Soshum. Iya. Oh iya. Bener. Sosial humaniora. Oh salah kok hukum sih. Humaniora. Cepet banget tuh belajar hukum ternyata, Iya, walaupun makanya memang harus belajar hukum dari kecil sih. Fisika, kimia, biologi dan matematika. Terus itu ada TKA campuran juga yang meliputi TKA Saintek dan TKA Soshum. Oke. Jadi sementara mungkin pakai nilai rapor ya untuk yang tahun 2005-2026 ini untuk yang sekolah menengah sama sekolah dasar SMP sama SD masih pakai nilai rapor. Iya. Kemarin tuh yang sebelumnya belum pas PPDB katanya itu banyak orang yang jadinya putus sekolah ya gara-gara nggak keterima terus akhirnya Iya. kayak berhenti Iya gitu betul, setahun. betul. Oh, no. Iya. Jadi banyak yang mundur kan. Buset, sampai Iya. segitunya ya sistem itu membuat. Iya, karena nggak sekolah mungkin di swasta terlalu mahal. Iya. Jadi kayak yang Nunggu aja dulu tanggung gitu ya jadinya. yang nggak mampu gitu, maunya sekolah negerinya murah, ya emang gratis kan ada Iya, beberapa iya. provinsi. Kemudian karena nggak keterima jadi harus di sekolah swasta. Kalau swastanya mahal. Yang kelas menengah itu selalu tertindas. Kelas bawah kayaknya ya yang ini. Iya, itu juga tertindas. Jadi Atau nah kelas itu, menengah dapatnya yang ya sedang-sedang saja nggak Iya, bisa iya. aim higher gitu. Tapi itu Iya. tadi yang kelas bawahnya jadinya harus Nanti putus akan- sekolah, iya. pilihannya jadinya Mbak ya. Jadi ini sebetulnya dilahirkan untuk menanggulangi atau Menanggulangi putus sekolah case yang itu. kemarin itu terjadi. Di sekolah swasta tapi tentu yang Pemprov mampu membiayai ya. Mungkin akreditasi tapi mungkin bukan akreditasi yang A gitu. Yang akreditasinya yang ya sesuai dengan Pemprov kemampuan Pemprov Kemampuannya ya. membiayai gitu. Gitu sih. Nah, Tanpa kalau- mengurangi komposisi persentase buat murid berprestasi untuk sekolah gratis di sekolah negeri. Iya, Kalau iya, yang iya. itu sekolah unggulan ya kemarin ya, bilang ya, apa Sekolah sekolah unggulan. teladan. Sekolah unggulan itu di bawah Kemendikti. Itu udah jadi, Mbak. Itu Yang katanya ada berapa banyak gitu? Baru sih. Baru di set up. Oh, baru di set up, belum berjalan. Belum berjalan. Oh. Udah ada kabar kapan mungkin akan mulai di Baru pembangunan sih. Masih Pembangunan fisik, di secara fisik ya beberapa persiapannya ya. provinsi Bangka Belitung sama mana ya kemarin itu. karena ada Andrea Hirata ya di Ya gitulah. Iya, aku lihat sekolah datanya nih, gitu. ini cukup banyak loh dari data BPS. Angka putus sekolah tahun ajaran 2023-2024 meningkat di seluruh jenjang dibanding tahun ajaran sebelumnya kecuali SMA. Dan ini ditenggarai karena sistem itu, Mbak. Salah satunya ya. Salah satunya yang Salah mendukung satunya, ya. iya. Kayak enabler jadinya dia Iya. ya. Nah, ini juga ada pengecualian sih. Hmm. Jadi sistem ini tidak berlaku di daerah 3T. Iya. Jadi kalau Pak Muti bilang, ya syukur-syukur di daerah 3T itu ada yang mau sekolah. Syukur-syukur juga sudah ada sekolahnya gitu. Jadi udah nggak usah diberlakukan sistem ini untuk yang di daerah 3T. Aduh, Gitu. baiklah. Lalu ada update lagi. Berarti kalau sekarang tuh sebenarnya teman-teman adik-adik pelajarnya lagi masih belajar di rumah kan ya sekarang Masih gitu ya. belajar di rumah.
gimana Mbak update-nya mengenai Beneran belajar. Beneran. Kalian. Nah itu capaiannya deh. gimana tuh? Karena kan kalau Ayo, guru kan gimana? PR-nya adalah kayak aduh sudah tersampaikan belum gitu. Iya, pemantauannya gimana sih Mbak? Apakah mereka ada Zoom tiap hari untuk memastikan bahwa Masing-masing sih. Ada Masing-masing gimana? yang sekolah, ada yang masih pertemuan online Ah, gitu. Ada yang benar-benar diserahkan ke orang tua. Atau misalnya pakai buku kendali ini misalnya tergantung sekolahnya rajin apa tergantung enggak ya? sekolahnya iya. Jadi Gurunya rajin apa enggak iya, ya? kalau di sekolahan keponakanku, Ah. jadi anak suruh bikin target sendiri nih. Misalnya harus hafal juz 30, harus apa gitu. itu balik lagi. Termasuk gitu, yang Kristen kayak juga? Oh enggak dong. Kalau yang non Is it muslim Bible Iya. or is it Taylor Swift? Enggak, kalau yang Kristen lebih ke gimana caranya bikin jus ya, bukan menghafal jus ya. Karena nggak ya. puasa ya. Iya. Oh gitu. Karena kan kayak untuk kontrol itu nggak ada kah aturan dari dinas pendidikannya sendiri, misalnya kayak laporan kegiatan harian murid gitu misalnya yang harus di recap sama guru. Tapi enggak ini sih, enggak kaku sih. Jadi benar-benar yang diserahin kepada orang Ke tua. Guru Nah dan sekolah. itulah sekolah PR-nya untuk orang tua masing-masing. juga gitu. Iya itu ya. Iya. Habis Masih ada. habis raweh ya, Masih habis ada itu tuh. minta tanda tangan ustadznya. Oh, Masih ada nggak sekarang? That's nice. Masih kan ya? Masih. Oh. Ada beberapa yang masih. Iya. Ngantri. Betul. Oh. Terus ustadznya sekarang udah kayak e-sign Kelihatannya atau dicap. kelihatannya Tangannya rempong tapi digital. ngangenin. Ngangenin, Iya, bener iya, kan? bener, Kelihatannya bener, rempong bener. waktu kita rempong, tapi ternyata kita kangen loh. Iya. Tapi Kayak kerempongan gitu. itu yang betul. jadinya memori yang bisa Iya, kita betul. ingat sepanjang masa. Benar. Ke masjid mainan tapi ya. Di Iya. sarung. Nah, kalau aku diakalinnya adalah datang ke masjidnya sekali, dicapin, kan harus ada cap masjid, Iya. cap sampai akhir ya kan. Nah, Habis nanti itu? ngisi si apa tuh namanya? Kultumnya yang dari TV. Oh, Tapi kan bener dengerin banget. Tapi kan dengerin kultum. Iya sih. Kan gue udah digital. Smart way ya. Iya Smart way gitu. Curang. Do it easy way. Lebaran Jumatan. Iya. Oh. Bisa. iya. Benar begitu lah pokoknya. Ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa semuanya itu bisa diakali. Nah, itu Diakali, dicari Semua cara. caranya gitu. Mana mereka juga dapat jatah liburnya ternyata dia Iya, total sampai ternyata. sebulan ya. betul. Iya. Sebenarnya Liburnya maju. menurut gue sih nggak Iya, enak maju ya. mereka. Ya orang tuanya tetap Enak bayar. tahu. Kan nggak diskon dong Mbak, ya kan? Iya kan? Karena kayak ibu-ibu, bapak-bapak karena Ramadan di libur nih Iya. Uang sekolah, refund, uang di sekolah refund, korting gitu di misalnya. korting kan enggak juga gitu. Ibu bapak Jadi kantin mungkin- jadi nggak jualan. Sorry. Oh, iya Mikirin juga. mudik ya. Mikirin Iya. jadwal mudik biar Ya, nggak kasihan terlalu tuh, iya, bener. apa? Bapak Nggak kantin. terlalu ini, nggak terlalu rapat gitu. Tapi Betul, lumayan lah betul. ini bisa membuat apa namanya Badan Gizi Nasional agak Agak slow ya. agak slow, agak Agak ada slow ya. waktu untuk evaluasi untuk bisa melanjutkan program Lumayan makan 5 siang hari ya gratis. majunya. Iya, Lumayan iya. tuh. Tapi kalau puasa dapat makan bergizi gratisnya Nggak ada sahur dong. nggak ada kan? Ada Sebulan? di beberapa sekolah yang ada, Oh, itu tetap tuh ada? dibawa pulang. Oh, tetap ada, Mbak. Masuk sekolah, jadi dibawa pulang. Enggak, tapi Buat kalau pas buka. libur kan nggak ada Oh, kan? libur nggak ada. Iya. Libur nggak ada. Ya masuk sekolah cuma seminggu doang kan? Tanggal Jatuhnya? 6 sampai tanggal 20. Oh 14 hari. Iya, 2 minggu berarti ya. Iya. Iya, Oh iya iya, dibawa iya. pulang jadinya ya. Iya. Dan banyak juga sih waktu kemarin sebelum puasa juga yang bawa pulang karena dibawa untuk keluarga katanya Iya. ya. Oh, Jadi mikir ya. Iya jadi melo deh. jadi melo. Ya oke. Selamat Baiklah. berakhir Gitu. pekan buat teman-teman semuanya. Iya, Kok betul. berakhir pekan sih kan belum? Belum akhir dong, ini pekan. masih Rabu Kak, masih jauh loh. Kita masih ada 2 hari Iya, lagi Maksudnya juga. selamat Buru-buru aja libur nih. gitu. Ini kan Buru-buru masih aja. libur kan mereka? Masih Betul. libur, masuknya tanggal 6, lusa ya. Sudah ada belum yang ditemukan detik edu ini keajaiban ketika mereka sekolah di rumah. Iya, iya, Belum iya. sih. Belajar Ya, di rumah palingnya, kor. Iya, belajar di rumah aja. Belajar di rumah kor, bener. Di rumah. Sambil mereog. Ya. Betul. Tapi anyway berarti Mas untuk SPMB ini untuk yang kelas 3 SMA khususnya case-nya jadi lebih mudah gak untuk
masuk kuliah atau cari kuliah di kampus negerinya? Atau sebenarnya nggak berpengaruh juga kalau untuk anak kelas 3 SMA? Berpengaruh sih. Mhm. Untuk TKA sih, tes kemampuan akademiknya nanti akan untuk mencari kampus jalur prestasi gitu. Itu tadi tidak pakai nilai rapor lagi karena Iya. subjektif. Nah, berarti jalur prestasi udah nggak ada, Mbak? Masih Ada ada, tetap. masih ada. Oh, tapi Nah, ya nanti belum tanyakan sih penyesuaian karena kan datanya memang sudah masuk ya. Iya. Mungkin TKA untuk 3 SMA untuk tahun 2026 penerimaan Baru. mahasiswa yang tahun 2026 gitu. Oke. Somehow ada ya blessing in disguise juga ya ketika mereka dapat libur nih di seminggu pertama ini, Iya. pas ada banjir juga gitu. Iya. Kayak ya walaupun juga kalau pas lagi sekolah ketika banjir mereka libur juga sih. Oh iya, benar. Iya, Tapi banyak yang juga terbuang yang sih. iya. Tapi tetap jam masuknya juga ternyata ada yang tetap aja ya, nggak makin siang di Jawa Barat 6:30. Oh. Di Jakarta 6:30 juga kayaknya atau jam 7 gitu. Oh. Ada yang jam 8. Jadi tidak semuanya menyesuaikan Iya. dengan bulan Ramadan gitu. Iya. Ya, which gak apa-apa juga sih Jam sebenarnya. sekolahnya mungkin ya. sih yang menyesuaikan. Jam pulang sekolahnya menyesuaikan. Jam Ah. masuknya tetap. Oke. Guys, Alright, baiklah. Jadi kita nantikan SPMB ini seperti apa Iya. berlangsungnya gitu ya, karena memang belum dimulai juga. Belum Anyway dimulai, ya, Mbak. iya. Baru ganti Baru nama doang. diteken gitu ya, aturannya, diteken baru kelar aturannya. akhir Baru Februari. Tok gitu Iya. ya. Mudah-mudahan beneran ini jadi memberikan kesempatan yang adil buat semua Ya. murid Mhm. ya, nggak ada yang curang-curangan lagi, mengurangi dosa-dosa orang tua. Semoga. Dan tentunya juga mengurangi jumlah pelajar yang harus putus sekolah Betul, karena betul. kondisinya atau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk lanjut di lokasi tertentu misalnya, atau mungkin harganya kemahalan kalau misalnya mau masuk swasta dan segala macam alasan-alasan lainnya ya. Gitu. Iya, semoga berjalan lancar nih ya. Amin. Sesuai Amin. dengan yang dicita-citakan atau teorinya sih di atas kertas. Memberikan keadilan bagus ya. Iya benar. Semoga ini mah. prakteknya juga nggak melenceng jauh ya. Betul. Tuh. Pengawasan nih kita titip ya Pak Mukti ya. Pak Muti. Pak Mukti dan juga teman-teman dari Yes. eselon satunya Kemendikti. Betul ya. Kemendikdasmen dong. Kemendikdasmen. maksudnya. Terlalu banyak ininya Iya, apa namanya? pecahan ya. Gue sebagai orang yang gak sehari-hari ngeliput itu tuh kayak yang apa ya sebutannya Iya kan? jadinya karena tiga. Yang awam juga pasti Jadi bingung ya. dasmen, dikti sama budaya. budaya. Iya. Semua pas mau nyebutin tuh kayak yang mana satu ya? Agak lama nih mikirnya. Iya. Ya udah oke, terima kasih banyak Mbak Sama-sama Ani. Edo, Eiza. Terima kasih. Jadi kita